Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang minder. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang minder dengan keislaman kita. Bagaimana Islam itu menjadi paradigma, menjadi pandangan hidup kita ketika memandang persoalan, memandang problem, memandang masalah, memandang realitas. Jangan kemudian kita jadikan sesuatu di luar Islam itu sebagai tolak ukur, sebagai ukuran. Ya kadang kan kalau melihat situasi krisis ekonomi gitu ya, orang kadang melihatnya itu hanya semata-mata kalkulasi yang sifatnya materi, tidak melihat sesuatu yang imaterial. Ketika ada bencana, orang melihatnya dari sebab akibat kausalitas yang sifatnya saintifik, tidak melihat dari sisi ukhrawinya, tidak melihat dari sisi di balik itu, di balik musibah itu ada apa. Apakah manusia melakukan perbuatan-perbuatan salah kemudian Allah SWT menghukum manusia itu sendiri. Jadi tidak semata-mata aspek saintifiknya, tapi juga melihat di balik itu semua. Nah itu kalau kita menjadikan Islam itu sebagai paradigma ketika melihat persoalan. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah partisipasi. Jadi kalau sudah terbangun komitmen pada diri kita masing-masing, maka bagaimana kemudian komitmen yang baik pada diri kita ini, ketika sudah menjadi seorang yang memiliki pribadi muslim yang baik, itu kemudian menyebarkan kesolehan itu kepada lingkungan sekitar kita. Ada upaya kita untuk melebur, menyatu, bersinergi dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kesolehan tidak hanya cukup untuk pribadi kita saja, tapi bagaimana kemudian kesolehan itu pun menyebar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada seorang yang mengatakan kita ini merupakan bagian dari masyarakat, nahnu minhum. Kita bergerak bersama dengan lingkungan sekitar kita, nahnu ma'ahum. Dan kita pun kemudian memberikan kontribusi kepada orang-orang yang ada di masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita, wa nahnu lahum. Nahnu minhum, nahnu ma'ahum, wa nahnu lahum. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu tercerabut dari lingkungan di mana kita tinggal. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim ternyata orang-orang di sekitar kita itu tidak suka akan keberadaan kita. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, ya, tetangga-tetangga kita di RT di mana kita tinggal punya kesan yang negatif terhadap kita. Jadi kita ini merupakan bagian dari masyarakat. Karena itu bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang melebur, menyatu, bersinergi dengan lingkungan sekitar kita, dengan masyarakat sekitar kita. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, bagaimana kita mampu memberikan atau mendistribusikan amal soleh di masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan ini penting karena kita merupakan bagian dari masyarakat. Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa terpisah dari lingkungan di mana kita tinggal. Kita harus punya komitmen untuk mendukung proyek-proyek kebaikan dan menolak proyek-proyek kerusakan. Kita harus punya komitmen untuk menjadi faktor pemberi, pembawa manfaat. Kita harus punya komitmen untuk menjadi faktor perekat, bukan faktor yang kemudian menyebabkan masyarakat terpecah belah. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama afiliasi, yang kedua partisipasi. Tahap yang ketiga adalah kontribusi. Ketika seorang muslim menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, maka dia akan berusaha untuk memberikan sesuatu kepada lingkungan sekitar kita. Menajamkan posisi profesionalisme yang kita miliki. Orang akan bisa memberikan kontribusi kalau dia punya sesuatu yang dikontribusikan.
Kalau itu menyangkut profesi, bagaimana kita memiliki profesi yang memang benar-benar profesional di bidang kita masing-masing. Bagi seorang guru, bagaimana dia menjadi guru yang profesional. Bagi seorang abdi negara, bagaimana dia menjadi abdi negara yang profesional. Bagi seorang tentara, bagaimana dia menjadi seorang tentara yang profesional. Ya, bagi petani, bagaimana dia menjadi seorang petani yang profesional. Ketika semua lini kehidupan itu kemudian kita memiliki sesuatu yang profesi itu benar-benar kita kuasai dengan baik, maka kita akan bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kita harus punya semacam amal andalan dalam kehidupan ini. Karya yang bisa kita banggakan. Ada 3 orang yang terjebak dalam gua. Kisah ini sangat terkenal. Yang karena terjebak di dalam gua itu mereka nggak bisa keluar dari gua. Baru bisa keluar dari gua ketika mereka bermunajah kepada Allah dengan cara tawasul. Tapi tawasulnya dengan tawasul amal. Tawasul amal. Dan tawasul amal yang mereka lakukan itu adalah amal-amal yang unggulan yang mereka jalani dalam kehidupan ini. Ada di antara mereka yang tawasul amalnya itu amal unggulan yang dia banggakan, yang kemudian dengan cara itulah kemudian bermunajah kepada Allah SWT untuk membukakan pintu gua itu ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi dia punya susu, yang susu itu diperuntukkan untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya sedang tidur, dia tunggu sampai dia bangun, bahkan anaknya merengek-rengek minta susu itu tidak diberikan kepada anaknya, nunggu orang tuanya baru diberikan kepada orang tuanya. Ya, ada orang yang punya amal unggulannya adalah ada seorang bekerja kepada dia, ya, bekerja kepada dia, kemudian si pekerja itu pergi meninggalkan dia, ya, tanpa mengambil gajinya, kemudian gaji itu dia olah, gaji itu dia kembangkan sampai akhirnya menjadi aset yang sangat besar. Kemudian pekerja itu datang meminta gaji yang pernah dia bayarkan, dan kemudian disampaikan seluruhnya ini adalah gajimu dan diberikan kepadanya. Jadi itu gambaran tentang amal unggulan. Nah, dalam kehidupan ini pun kita harus punya amal unggulan. Apa unggulan amal kita? Nah, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Jadi kita harus mampu memberikan kontribusi dengan amal yang tentu amal itu kita orientasikan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam membangun peradaban ini paling tidak 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berafiliasi dengan Islam dengan baik. Yang kedua, kita berpartisipasi, terlibat di masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kemudian bisa mengaplikasikan setidaknya 3 hal itu dalam kehidupan ini, sehingga kemudian bisa memberikan sumbangsih bagi upaya untuk membangun peradaban umat. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Kami judul peradaban yang kita hadapi kekinian sekarang ini. Konsep apa yang harus kita hadapi umat Islam menghadapi suatu peradaban sekarang ini, yang mana tantangannya menurut saya cukup berat. Untuk itu apa yang bisa untuk menghadapi peradaban saat ini, di mana secara keseluruhan umat Islam saat ini merasakan bagaimana dengan suatu pemikiran-pemikiran yang di luar Islam, dan di Islam sendiri juga demikian, pemikiran-pemikiran yang dibenturkan saat ini. Demikian mungkin ada jalan keluarnya, apa sekiranya pencerahannya untuk umat Islam yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak.
Ada seorang pemikir dari barat yang bernama Samuel Huntington. Huntington ini menulis sebuah buku, awalnya jurnal yang dipublish oleh Foreign Affairs. Judulnya adalah The Clash of Civilization. Clash of Civilization itu artinya benturan peradaban. Buku itu atau tulisan itu ditulis tahun 1993. Tahun 1991 komunisme itu runtuh di Uni Soviet ketika itu. Seiring dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet itu terjadi perang di semenanjung Balkan. Ya, Bosnia, Herzegovina, Serbia, mungkin Bapak Ibu masih ingat pada waktu itu. Saya waktu itu masih kuliah. Masih kuliah saya S1. Bosnia pecah, perang antara orang-orang Serbia dengan orang-orang Bosnia Herzegovina. Bosnia Herzegovina ini Muslim, Serbia itu Kristen Ortodoks. Kemudian muncullah buku The Clash of Civilization. Huntington kemudian membagi peradaban itu menjadi 7 peradabannya berdasarkan analisis sejarah yang dia lakukan. Yang pertama adalah peradaban Islam. Kemudian yang kedua, peradaban Kristen Eropa. Kemudian yang ketiga, Kristen ini terbagi 2, Eropa Barat, yaitu Katolik, kemudian Protestan. Kemudian Eropa Timur itu Slavia, bangsa Slavia, Rusia dan sekitarnya itu Kristen Ortodoks. Kemudian peradaban berikutnya adalah Confucianism. Confucianism berarti Tiongkok, Korea, Jepang itu based on Confucian. Jadi mereka itu basicnya itu adalah Confucian. Kemudian yang berikutnya adalah peradaban India. India. Setelah itu kemudian peradaban Afrika. Ya, Afrika hitam, benua Afrika. Kemudian yang terakhir peradaban Latin Amerika, Amerika Latin. Nah, dia membagi peradaban itu menjadi 7 peradaban tersebut. Nah, kemudian seiring dengan runtuhnya komunis, maka Huntington mengatakan yang kemudian akan terjadi adalah benturan peradaban antara Islam dengan Barat. Kenapa asumsi dia clash-nya dengan Barat? Karena berdasarkan sejarah antara Islam dengan Barat, Eropa, Kristen ini sejarahnya panjang. Ada perang salib 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia beberkan penjajahan dunia Barat terhadap dunia Islam pada masa kolonialisme. Sehingga ketika komunisme jatuh maka terjadi Clash of Civilization. Tapi pandangan ini kemudian ditolak oleh John L. Esposito. Dia mengatakan ketika muncul satu kekuatan baru dipandang sebagai lawan, maka yang terjadi adalah perbenturan. Sehingga Esposito itu mengusulkan satu tesis, janganlah kita berpikir tentang benturan, tapi berpikirlah tentang kompetisi. Kalau kompetisi itu, namanya kompetisi itu apa ya? Saling bersaing. Ya, kompetisi itu tidak sampai clash, sehingga dia mengusulkan kompetisi. Supaya bisa kompetisi, supaya fair kompetisi itu, maka harus ada dialog. Kalau tanpa dialog, maka yang terjadi clash. Karena itu dia mengusulkan dialog antar peradaban supaya dialog agar tidak jadi clash. Itu usulan dari Huntington. Nah, kita tahu bahwa kita hidup pada situasi di mana ketika Islam itu kemudian muncul selalu dipandang sebagai sebuah ancaman. Saya punya pengalaman membaca satu literatur ketika Pakistan itu menemukan atau berhasil membuat senjata nuklir, maka yang kemudian muncul di media itu adalah Islamic nuklir atau Islamic bomb. Tetapi ketika India melakukan uji coba nuklir itu tidak muncul istilah Hindu bom atau apa, enggak ada. Artinya ketika Islam itu muncul, yang muncul adalah istilah-istilah semacam itu.
Ya, jadi ini gambaran tentang bagaimana stigma yang kemudian muncul. Kita berada pada situasi semacam itu. Karena itulah kemudian yang perlu kita bangun memang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas. Tadi saya katakan profesional. Muslim itu harus memiliki sesuatu yang kemudian bisa profesional di bidangnya. Kalau dia seorang saintis, bagaimana dia profesional di bidang ilmu yang dia kuasai. Ya, ketika dia profesional di bidangnya, maka dia akan menjadi rujukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, akan menjadi rujukan. Nah, kalau dia menjadi rujukan ya bagi masyarakat, lingkungan, bahkan mungkin dunia internasional, maka itu akan membangun opini yang baik terhadap Islam itu sendiri. Ya, termasuk juga masyarakatnya. Bagaimana masyarakat Islam itu sendiri itu mampu membangun jati dirinya sebagai seorang muslim, termasuk bagaimana dia membangun lingkungan sekitar, masyarakat dan seterusnya. Dan itu yang menjadi persoalan kita semua. Ya, al-Islam mahjum bil muslimin. Kata Muhammad Iqbal kalau nggak salah ya. Islam itu tertutupi oleh kaum muslimin. Islam tertutupi oleh kaum muslimin. Maksudnya seperti apa? Ketika orang datang ke negeri muslim, negeri di mana mayoritas muslim, yang terlihat apa? Misalnya kumuh, tidak teratur, melanggar lalu lintas, dan segala macamnya. Itu yang terlihat. Artinya keindahan Islam itu kemudian tertutupi oleh perilaku kaum muslimin itu sendiri. Nah, bagaimana itu kemudian kita ubah? Kaum muslimin, orang Islam, kalau berlalu lintas disiplin, misalnya. Tidak melanggar rambu dan segala macamnya. Kalau itu kita tunjukkan secara umum, kaum muslimin menunjukkan itu, maka bagaimana Islam itu kemudian karakter Islam itu terlihat pada diri kaum muslimin. Jangan sampai tertutupi oleh perilaku kita, tindakan kita, kebiasaan kita. Kalau kita indeks korupsi di seluruh dunia gitu kan, mana indeks korupsinya yang paling rendah? Bukan negeri muslim. Faktanya seperti itu. Finlandia, New Zealand, ya, yang korup-korup negeri muslim. Jadi tertutupi oleh perilaku umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya, dimulai dari diri kita. Memang sebuah perubahan itu tidak bisa serta-merta, tahap demi tahap, setapak demi setapak. Tapi sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Rasulullah dari seorang diri di Jazirah Arab, kemudian menguasai semenanjung Arab, bahkan kemudian kaum muslimin menguasai dunia, itu dari satu orang, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdakwah. Jadi seperti itu. Ya, sama seperti tadi saya kisah Ertugrul itu, dari 400 orang pasukan berkembang menjadi kesultanan, berkembang menjadi Daulah Utsmaniyah, berkembang sampai menjadi wilayah dengan sangat luas kekuasaannya. Jadi itu gambaran sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Demikian. Oke. Di depannya ada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan kita harus berafiliasi dengan dinul Islam. Yang saya tanyakan, kenapa istilahnya bukan internalisasi saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik. Saya setuju. Kita ubah saja afiliasi dan internalisasi. Artinya begini ya, bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang muslim. Itu yang saya maksud dengan afiliasi. Mengidentifikasi diri kita sebagai seorang muslim. Nah, untuk mengidentifikasi diri kita, jadi Islam sebagai identitas bagi diri kita masing-masing, sebagai, ya namanya identitas kan tampil dalam pikiran kita, hati kita, perilaku kita, tindakan kita. Tentu dalam proses menuju ke arah sana ada proses internalisasi. Gak mungkin kita akan menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim kalau tidak ada proses internalisasi ajaran Islam itu pada diri kita. Jadi bisa aja internalisasi, saya setuju gitu kan. Tapi tahapnya menuju afiliasi ya tentu ada proses internalisasi. Bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam diri kita. Karena itu kan yang perlu dibangun komitmen
komitmen akidah, komitmen akhlak, komitmen ibadah, komitmen muamalah, itu ada pada diri kita, sehingga Islam itu menjadi jati diri kita. Ya, jati diri yang tampil, terlihat, jadi simatnya kelihatan. Simat itu sesuatu yang nampak. Namanya orang punya identitas itu kan ada sesuatu yang nampak pada diri dia, dan dia bangga dengan simat tersebut. Mungkin simatnya dari pakaian, dari tindakan, dari apa gitu ya. Itu terlihat. Jadi menunjukkan diri dia sebagai seorang muslim. Jazakumullah khair jaza. Ya, terima kasih atas masukannya. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya. Tidak ada ya. Mungkin ditutup aja. Baik, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang jelas kita itu harus memiliki kekuatan personal harus kita miliki, kekuatan sosial harus kita miliki, kekuatan profesional itu harus kita miliki. Jadi personal power, social power, dan professional power itu adalah merupakan modal kita untuk membangun peradaban umat ini. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.